Ibu, kalau ngirim keripik biasanya sampai mana? Paling jauh ke Jakarta dan Surabaya. Itulah keripik kita kan memang ringan ya, tapi kan dia volume. Jadi karena volume itu biasanya lebih mahal daripada ongkir biasa ya per kilo itu. Jadi biasanya malah harga keripik itu ada daripada ongkirnya. Kalau misalnya pengiriman luar negeri ada nggak, Bu? Apa pernah ditolak gitu? Pernah waktu itu kan ada orang Malaysia mau order keripik, terus WA ke ibu, tapi orang Malaysianya itu bilang usah nggak dikirim, kan ibu bilang tapi ibu nggak punya izin ekspornya gitu, jadi ibu tolak deh tuh. Oh, tapi Ibu tahu nggak dokumen apa aja yang dibutuhin kalau ekspor? Mana aku tahu, itu aja aku PJRT aja anakku yang urus, ya udahlah jadi aku terima dari anakku aja lah. Kalau misalnya kami ada aplikasi yang bisa bantuin Ibu buat tulisin dokumen ekspor, Ibu mau nggak? Mau sih, tapi jangan mahal-mahal ya. Tahu dong, harga keripik itu kan dikit kan untungnya. Oke, nanti kalau misalnya udah jadi, ya udahlah kabarin ibu. Biar ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Naga Putih. Kali ini saya sedang bersama Kak Kiki sebagai owner PMP Ami Ayam. Baik Kak Kiki, boleh diperkenalkan dulu? Baik, Assalamualaikum. Saya Zakiatul Rizky selaku owner dari usaha PMP Ami Ayam. Usaha ini udah berjalan kurang lebih 3-4 tahun. Oke, biasanya usaha kakak ini biasanya itu tahan berapa hari di jalan? Dan biasanya itu kakak itu memakai ekspedisi apa? Kalau di vakum itu bisa tahan 2-3 hari, tapi harus pakai ekspedisi yang next day atau telat. Karena kalau telat sehari aja tuh bisa basi. Nanti kalau basi yang nanggung kan kami kerugiannya diganti. Kalau kakak itu dari kakak sendiri pernah pikiran untuk pengiriman ke luar negeri nggak? Kalau misalkan enggak, itu apa yang bikin banget? Pengen banget, soalnya kan pasar TKI di Hong Kong sama Taiwan kan besar ya. Cuma temen tuh pernah ngirimin rendang tapi ditahan sama bea cukai karena nggak ada izin pengiriman makanan basah. Jadi takutnya saya udah siapin pengiriman jauh-jauh, tahunya ditahan di bandara. Kalau dari Kak Kiki sendiri, kakak ini tahu nggak cara mengurus pengiriman BPOM atau sertifikat ekspor? Tahu sih, kan pengurusannya harus ada BPOM sama HACCP-nya kan. Nah, tapi ngurusnya itu loh, pengurusan birokrasinya panjang dan lama. Jadi buat kami usaha UMKM itu lebih penting usaha harian aja, jualan harian. Oh begitu, jadi kendalanya kakak ini di pengurusan birokrasi dan dokumennya ya. Oh jadi ini Kak, kalau misalkan seandainya ada asisten digital buat info packing dan dokumen, kira-kira Kak Kiki ini terbantu nggak ya? Ini udah pasti sangat terbantu ya Kak, apalagi kalau di aplikasi itu ada fitur cek persyaratan negara tujuan. Jadi kalau misalnya kita mengirim ke Singapura, keluar tuh persyaratannya apa aja, jadi kita nggak perlu nekat kirim barang ditolak kan. Baik Kak Kiki, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Kak. Semoga usahanya lancar. Nih, terima kasih Kak Salwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya bersama dengan Ibu Asa selaku owner Bakso Aci Buca. Jadi Bakso Aci ini seperti yang kita tahu lagi booming ya Ibu Asa ya. Iya betul. Boleh diperkenalkan juga? Baik, perkenalkan nama saya Atha. Saya di sini selaku pemilik owner Bakso Aci. Baik Ibu Aca, izin bertanya ya. Seperti yang kita tahu, bakso Aci Ibu Aca ini kan sudah banyak terjual ya, Betul, di keluar sana. Biasanya penjualannya itu lewat apa ya? Ada nggak sih reseller luar kotanya? Kalau penjualan paling banyak untuk sekarang ini dari Shopee ya Mbak ya. Dan sementara saya juga taruh di toko-toko UMKM sekitaran sini. Kalau reseller kebetulan alhamdulillah sekarang ini udah mulai banyak di bagian Pulau Jauh. Hambatan terbesarnya nih buat jadi produk internasional itu apa ya kalau boleh tahu? Kendalanya itu bingung mau mulainya dari mana sih Mbak. Sama juga kan bakso aci ini kan produk murah yang harganya juga murah. Jadi kami memikirkan untuk cost-nya apakah nantinya jika diekspor terlalu mahal. Jadi kendalanya di situ. Menurut Ibu Asa nih,
Kira-kira mengurus dokumen ekspor itu susah atau gampang? Yang saya dengar sih katanya pengurusannya tuh mahal ya Mbak, dan juga katanya juga harus punya CV atau PT. Saya kan masih usaha rumahan, jadi mau mulai dulu tuh saya rasa minder. Nah, kalau misalnya nih ada aplikasi yang namanya Intra dan bisa bantu jadi duta ekspor dan pengurusan admin, apakah Ibu tertarik? Pastinya tertarik ya Kak, dan hal itu pasti memudahkan kami sebagai UMKM kecil. Ditambah apalagi kalau misalnya aplikasi tersebut bisa bantu kami buat menghitung untung dan modal, pasti sangat membantu. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Asa. Semoga usahanya lancar selalu. Baik, terima kasih. Kami di sini sudah membuat aplikasi bernama Intra. Jadi di homepage aplikasi dari Intra ini terdapat fitur yang pertama ada cek ongkir. Jadi ibu bisa cek ongkir menuju Malaysia tanpa perlu rugi akibat dari volumenya yang terlalu kecil. Terus juga di sini ada fitur untuk membuat dokumen. Nah, dari fitur membuat dokumen ini Ibu bisa lihat di sini, Ibu tinggal masukin informasi eksportir, yaitu dari nama Ibu dan alamat Ibu, kemudian kemana Ibu mau kirim, negara tujuannya dan alamatnya juga. Terus bisa masukin detail barangnya, cuman tinggal masukin namanya aja tanpa harus repot-repot menggunakan bahasa Inggris. Jadi menurut Ibu untuk fitur cek ongkir ini apakah sudah membantu Ibu dalam menghitung untung dan rugi untuk pengiriman ke luar negeri? Wah, kalau bisa tahu cek ongkir di awal itu malah membuat saya tenang, karena saya bisa info ke customer saya yang di Malaysia. Jadi saya nggak khawatir lagi bahwa barang saya itu karena dihitung per dimensi ya. Jadi itu malah membuat saya lebih mudah. Terus untuk fitur dari buat dokumennya ini dan pengisian datanya ini kan sudah tidak menggunakan bahasa Inggris dan sudah sederhana. Menurut Ibu apakah ini sudah memungkinkan untuk Ibu isi sendiri walaupun Ibu sibuk berproduksi? Wah, itu malah saya suka sekali karena kan tinggal isi nama, alamat, dan komoditi ya kan. Jadi saya nggak mesti bingung-bingung gitu untuk isinya. Kalau pakai bahasa Inggris ya saya jadi bingung gitu. Oh, jadi kalau misalnya seperti itu berarti Ibu udah bisa ya untuk mengisi aplikasi ini tanpa harus Ibu menunggu bantuan pengisian dari anak Ibu dulu. Iya, itu saya suka sekali karena ini kan sudah jelas isi dari aplikasinya kan. Jadi saya pahamlah semuanya kan karena semua berbahasa Indonesia. Jadi tanpa nunggu anak saya pulang kerja dulu, saya bisa langsung ekspor keripik saya. Terima kasih.